membuat flipbook. Pertama-tama, ayo kita share screen terlebih dahulu. Share screen. Kita buat file Word seperti ini. Ini contohnya teknik dan sarana prasarana gulat. Setelah itu kita ubah ke PDF. Setelah ubah ke PDF, kita akan buka aplikasi ini. Setelah itu kita masukkan update. Nah, ini kita klik ini. Kita masukkan file PDF tadi ke sini, buku cabur bulat. Kita open. Tunggu saja. Tunggu sampai proses selesai. Kirimin file ulangan harian 2. Masih lama, cukup lama. Ya, tunggu saja sampai proses ini selesai, nanti akan masuk ke dalam filenya juga yang sudah kita pilih tadi. Ini sudah masuk. Ketika kita mau menambahkan video atau foto, kita bisa klik yang di sini sesuai kursor tanda panah ini. Yang kedua, untuk musik kita bisa tambahkan di sini. Lalu ketika kita mau melihat, bisa kita lihat di sini. Misal kita juga mau menambahkan background juga bisa di sini. Kita klik saja. Kita mau putar bisa tombol play, previews, dan next ini. Tinggal kita save saja ke yang urutan nomor 2 ini. Ya, buku gulat contoh. Namanya flipbook. Kita bisa pilih tempat lokasi, misal taruh lokasi D. Di sini kita bisa tinggal oke saja. Oh ya, sukses. Ini sudah selesai. Masih 100%. Sekarang kita tinggal buka tadi aplikasinya. Filenya yang sudah terjadi tadi. Tapi tadi belum saya kasih video karena durasi waktu yang tidak bisa lama videonya. Oke, tinggal kita cari filenya tadi kemungkinan saya simpen di log disk di buku gulat. Ya, ini buku gulat ini. Ya, ini yang sudah jadi ya. Bisa disukses ini ya. Buku gulat ini kita buka. Mungkin ini karena terlalu banyak membuka aplikasi jadinya susah bukanya. Masih loading lama.
penjelasan tentang buku ini ya. Teknik dan sarana prasarana olahraga gulat. Oh ya, pertama-tama kami dari kelompok cabur gulat. Yang pertama yaitu Muhammad Zainal Abidin, NIM 18064741102 2017A. Yang kedua Zainal Mukminin 18064747101 2017A. Yang 18064747158 2017A. Oke, kita masuk ke filenya. Ya, ini adalah kata pengantar. Tidak usah kita baca, bisa kita lihat. Daftar isinya seperti ini. Latar belakang. Bab satunya latar belakang, bab 2 pembahasan sejarah gulat di Indonesia, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu penutup. Bab 1 adalah latar belakang. Latar belakang olahraga gulat. Latar belakang olahraga adalah suatu proses pembelajaran dalam pengembangan potensi yang ada pada dirinya, kemampuan dirinya atau kemampuan diri yang dikembangkan secara sistematis dan jangka panjang untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di Indonesia sendiri ini. Oke. Dengan penguasaan teknik dasar yang baik, seorang atlet akan mempunyai peluang yang lebih besar dan mencapai suatu prestasi. Gulat sendiri merupakan olahraga yang belum cukup populer di Indonesia. Dalam olahraga gulat ini ada dua gaya yang dipertandingkan, yaitu gaya bebas dan gaya grego. Gaya bebas sendiri adalah gaya yang main atas, gaya yang main bawah, dan gaya grego adalah gaya bebas sendiri adalah gaya yang main bawah, dan gaya grego sendiri adalah gaya yang main atas. Oke, untuk sejarah gulat sendiri dapat sudah ada sejak 15.000 tahun yang lalu, mulai gambar di sebuah goa di Prancis. Di zaman Mesir kuno, pertahanan gulat ini dilakukan untuk menunjukkan kemampuan fisik para tentara dan bangsawan. Dan selanjutnya adalah sejarah gulat di Indonesia. Di Indonesia sendiri, gulat memiliki sejarah. Dalam sejarah nenek moyang kita adalah seseorang yang pemberani. Dari bukti peninggalan yang ada sejarah itu bisa kita akui. Kebesaran jiwa nenek moyang kita tercermin pula dari kebesaran kekuasaan budaya yang tinggi dan semangat yang sangat tinggi. Hal ini diulang oleh bangsa primitif era hubungannya dengan alam yang ganas pada saat itu. Kemudian diisi dengan berburu binatang buas dan selengkapnya ikan, sehingga diimbangi kekuatan fisik dan mental yang tangguh. Adapun bukti bahwa gulat merupakan dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu dapat kita temui di berbagai daerah di Indonesia. Di antara daerah-daerah tersebut adalah Kalimantan Selatan, disebut dengan beguling. Tapanulia disebut gulet. Sumatera Barat disebut teunjeng. Jawa Tengah disebut bek-bekan. Rembang atau Jawa Tengah disebut atol. Jawa Timur disebut pitingan. Madura disebut okol. Nusa Tenggara Barat disebut peluru. Sulawesi Selatan disebut siloteng. Ujung Padang disebut siroto. Aceh disebut gendul-gendul. Dengan adanya fakta tersebut, tentunya gulat juga merupakan warisan nenek moyang kita yang harus dilestarikan juga tentunya. Perkembangan gulat di Indonesia. Dalam olahraga gulat terdapat 3 macam gaya, yaitu gaya bebas, gaya grego, dan sambo atau survei sarana dan prasarana pendidikan jasmani di IT College S Singapura tahun 2008.
Skripsi 2019. Namun di Indonesia sendiri untuk gaya sambo belum dapat dikembangkan. Gulat masuk ke Indonesia ikut dibawa serta oleh tentara Belanda, walaupun di Indonesia sudah ada gulat. Akhirnya gulat menjadi populer pada abad ke-20. Hal ini tentu tidak disia-siakan oleh atlet dan pembinanya, sehingga terbentuk organisasi Persatuan Gulat Seluruh Indonesia atau PGSI pada Februari 1960 dengan Ketua Umum Kolonel R. Rusli atau sekarang Mayor Jenderal TNI Pur. Pengertian olahraga gulat. Cabang olahraga gulat adalah kontak fisik antara dua orang, di mana salah satu seorang pegulat harus menjatuhkan atau dapat mengontrol musuh mereka. Teknik fisik yang digunakan dalam cabang olahraga gulat adalah joint lock, sling, fixing, grappling, hold, dan lever guard. Teknik ini sangat berbahaya, dapat menyebabkan cedera atau luka yang serius.